Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Para asatidzah wa du'at wa talabatul ilm, wafaqani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita mudzakarah dan membaca usul sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Insyaallah kalau ya seperti yang kita sampaikan sebelumnya ya, dengan penjelasan yang singkat dan ringkas tadi, insyaallah bisa kita selesaikan insyaallah besok kitabnya. Dan penjelasan yang lebih luas lagi ya insyaallah para asatidz tentunya bisa membaca ya syarah-syarah dari kitab usul atau risalah usul sunnah ini. Sebelumnya mungkin ada syarah yang bagus karya Syekh ya Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi, Syarh Usul Sunnah dari Imam Ahmad. Ini juga asal muasalnya kitab ini juga kajian beliau, kemudian ya ditafriq, ditulis, jadikan sebuah kitab dan syarahnya ya bisa dirujuk. Kemudian juga Syekhuna atau Syekh Rabi' bin Hadi punya juga kitab Syarh Usul Sunnah ya. Ini juga hasil dari daurah ilmiah yang pernah beliau sampaikan. Dan juga ada ya juga syarah yang Abdullah Jabrin ya, ada beberapa syarah yang bisa juga jadikan sebagai rujukan. Dan juga diantara masih syarah-syarah para ulama yang masih dalam bentuk rekaman kaset atau rekaman video dan sejenisnya. Kalau tidak salah juga Syekhuna Syekh Abdul Razak punya juga rekaman itu, pernah juga kita dulu menghadiri syarah tersebut. Ada satu daurah ilmiah. Jadi insyaallah bisa dirujuk ya, ke syarah para ulama tersebut untuk ya mengetahui lebih secara detail pembahasan dari usul as-sunnah ini. Baik. Ya, kita semua mutataffilun ya, mengambil faedah dan ilmu dari para ulama dan masyayikh kita yang telah mendahului kita dalam mensyarah kitab usul sunnah ini. Baik. Sekarang kita lanjutkan ya, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa pembicaraan tentang masalah al-qadar wal ru'yah wal Quran yang dimaksud adalah membahas perkara-perkara ini itu hanya berlandaskan logika dan akal semata sebagaimana ahlul kalam, ahlul bidah. Ya, tapi kalau membahas masalah takdir, menjelaskan dalil-dalilnya ya tentang perkara-perkara yang wajib diimani, ya, begitu juga tentang dalil tentang ru'ya, ya, serta pembahasan tentang kalamullah, keagungannya. Ini merupakan hal yang terpuji, ya kan? Hal yang disyariatkan dan akan menambah iman, memperkuat akidah dan keyakinan kita. Adapun ya memperdebatkan dan berjidal dalam hal itu, inilah yang terlarang di dalam pembahasan masalah akidah. Baik. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, wal Qur'anu kalamullah wa laysa bimakhluqin wa la yad'uf an yaqula laysa bimakhluq. Ini di antara prinsip akidah ahli sunnah, dan inilah perkara yang menimbulkan ya fitnah yang begitu dahsyat di zaman beliau tatkala muncul ahlul bidah yang mereka memiliki kedudukan di pemerintahan dan mereka berusaha untuk ya memaksakan akidah-akidah al-Jahmiyah tersebut sehingga dipaksakan untuk diyakini
sehingga barang siapa tidak meyakini hal itu dihukum, terutama para ulama. Nah, termasuk Imam Ahmad, imam yang diuji oleh Allah, yang mendapatkan luar biasa fitnah dan ujian yang sangat besar, tapi dengan keimanan dan keyakinan beliau bisa menghadapi itu semua. Lalu beliau menjelaskan, ya, Al-Quran kalamullah. Naam. Wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajiru hatta yasma' kalamullah. Ya, jika salah seorang dari musyrikin istajaraka, minta ya jaminan keamanan, maka fa'ajirhu, berikan keamanan baginya, hatta yasma' kalamullah, sampai dia mendengar kalam Allah. Mengatakan Al-Quran kalamullah, takallamallahu bihi, Allah yang berbicara langsung dan didengar oleh Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan kalam Allah sebagaimana yang didengar kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad mendengar dari Jibril sebagaimana Jibril mendengar dari Allah. Kemudian Rasul menyampaikan kepada umatnya sebagaimana didengar dari Jibril, yang langsung dengar oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah yang berbicara. Nah, bukan makna yang ada dalam diri Allah kemudian diungkapkan oleh Jibril. Kan begitu orang Asy'ariyah mengatakan. Jadi itu kalamullah itu kalam fin nafsi, di dalam jiwanya. Lalu Jibril berusaha mengungkapkan apa yang ada di diri Allah, lalu disampaikan kepada Muhammad. Berarti kalau begitu Allah itu bisu, kan begitu. Waliyazubillah. Maka ahli sunnah mengatakan kalamullah, Al-Quran kalamullah, laysa bimakhluk. Tatkala muncul di zaman Imam Ahmad orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dengan nyata, dengan suara yang disuarakan Imam Ahmad, ya, dengan segala keyakinan, ya, segala keteguhan hati, dia katakan Al-Quran kalamullah laysa bimakhluk. Kendati kalimat laysa bimakhluk ini tidak ada sebelumnya. Cukup ya para ulama salaf sebelumnya, para sahabat memaklumi bahwa Al-Quran itu kalamullah, cukup. Dan kalamullah sifat Allah, dan sifat Allah bukanlah makhluk. Ya. Tapi tatkala muncul di zaman Imam Ahmad, ahlul bidah, Jahmiyah, Mu'tazilah mengatakan makhluk. Allah berbicara menciptakan kalamnya di makhluk, jadi terpisah menurut mereka. Kenapa mereka katakan makhluk? Karena ya, Allah berbicara, tapi pembicaranya terpisah dari diri Allah, diciptakan di makhluk tadi. Allah ciptakan perkataan itu di pohon, maka Musa mendengar perkataan pohon tadi yang berbicara, kata mereka. Nah, ini jelas akidah yang batil. Maka Imam Ahmad mengatakan laisa bimakhluk, bukan makhluk, tapi kalamullah. Dan jangan, ya, la yadhub an yuqal, seorang merasa lemah, ya, untuk mengatakan laisa bimakhluk, bahkan dengan segala keyakinan dia katakan laisa bimakhluk. Katakan hal itu. Ini sebagai bantahan pada kaum sekte Jahmiyah yang mengingkari, ya, keberadaan Al-Quran sebagai kalamullah dan mengatakan itu makhluk. Kemudian akidah Ahlussunnah bahwa kalam itu biharfin wassaut. Allah itu berbicara dengan huruf dan suara. Karena al-kalam itu, perkataan itu ada yang terdiri dari kalam, lafaz dan huruf. Makna dan lafaz. Naam. Ada hurufnya dan ada suara. Itu akidah Ahlussunnah. Maka perkataan Allah didengar, kan begitu? Dan Allah berbicara dengan huruf, dan didengar perkataan Allah Subhanahu wa taala biharfin wassaut. Naam. Sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau Imam Ahmad rahimahullah, fa in kana qala fa inna kalam Allah laysa biba'in minhu. Sesungguhnya perkataan Allah itu laysa biba'in minhu, tidak terpisah, ya, dari dirinya. Walaysa minhu syai'un makhluk, dan tidak ada satupun dari Allah itu suatu yang makhluk.
Karena kalamullah sifat Allah, dan sifat itu ada pada zat Allah, pada diri Allah. Al-kalam dari satu sisi itu ada sifat azali, karena Allah telah memiliki kalam sejak adanya Allah, la awwala lahu, ya, itu sifat azali. Tapi dari sisi satu persatu perkataan Allah sesuai dengan kehendaknya dan kapan waktunya dan kepada siapa Allah berbicara, ini af'al, sifat perbuatan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara kepada Adam, didengar oleh Adam suara Allah, perkataan Allah. Allah berbicara kepada Nuh, pada Ibrahim, didengar pada Musa, wa kallama Musa taklima, dan Allah berbicara, didengar langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW perkataan Allah di waktu beliau Mi'raj. Ya. Dan apa yang Allah katakan kepada Adam berbeda dengan apa yang dikatakan kepada Nuh, pada Musa, dan pada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, maka bila dibandingkan bahwa perkataan Allah katakan kepada Nabi Muhammad, Nabi kita didengar, bila dibandingkan dengan perkataan Allah kepada Ibrahim, kepada Musa, tentu perkataan kepada Nabi kita lebih belakangan, kan begitu, setelah perkataan tersebut. Nah, dari sisi ini namakan ya terjadi terus pembaharuan arti perkataan Allah, bukan perkataan itu makhluk. Nah, muncul dari sebelum muncul perkataan yang sebelumnya, muncul setelah perkataan yang sebelumnya. Nah, dan Allah berbicara. Bila Allah menghendaki sesuatu, hanya perkataan Allah kun fayakun. Idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun, kan begitu. Nah, maka tidak ada yang makhluk dari perkataan Allah, dan kendati perkataan tersebut secara satuannya satu persatu muncul setelah perkataan sebelumnya, bila Allah menghendaki sesuai dengan ya hikmah Allah dan kehendak Allah, maka itu berkaitan dengan masya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Kemudian wa iyyaka wa munadharata man ahdatha bihi, dan tinggalkan oleh kamu untuk berdebat dengan orang-orang yang buat bid'ah dalam hal ini. Wa man qala bil lafzi wa ghairi, barang siapa yang mengatakan bil lafzi wa ghairi, maksudnya barang siapa yang mengatakan bil lafzi dengan lafaz, yaitu muncul di zaman Imam Ahmad, orang mengatakan atau sepeninggal beliau bahwa ucapan ya lafzi bil Quran makhluk, ucapan saya dengan Al-Quran itu makhluk, kata mereka. Jadi mereka ingin mengelabui ahli sunnah. Kalamullah saya makhluk, tapi lafzi saya mengucapkan, lafzi ucapan saya dengan Al-Quran itu, bacaan saya dengan Al-Quran itu makhluk, kata mereka. Itu maksud di sini. Kata Imam Ahmad, itulah perkara yang bid'ah. Wa man waqafa fihi, dan barang siapa juga ya waqaf, artinya tidak menentukan apakah itu makhluk atau tidak makhluk. Ya. Tidak punya apa pilihan. Itu maksud waqafa di sini. Dikatakan Al-Qur'an kalamullah makhluk atau tidak makhluk, dia tidak mengatakan saya tidak tahu makhluk atau tidak makhluk. Ini juga hal yang bid'ah. Dia mengatakan la adri makhluk atau laysa bi makhluk. Ini maksud di sini waqaf. Wa inna ma huwa kalamullah, dan itulah perkataan Allah. Ya, wa inna ma huwa kalamullah, dan itu hanya perkataan Allah. Fa hadza sahibu bid'ah. Jadi yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk itu bid'ah. Yang mengatakan saya tidak tahu perkataan Allah itu ya makhluk atau tidak, itu juga bid'ah. Ya. Yang mengatakan Quran makhluk jelas bid'ah, maka ini kufur. Naam, seperti itu. Kemudian mithlu man qala huwa makhluk, seperti yang mengatakan dia makhluk. Jadi perkataan yang mengatakan saya tidak tahu Quran ini makhluk atau tidak, sama dengan posisi orang mengatakan dia itu makhluk. Naam. Wa inna ma huwa kalamullah laysa bi makhluk. Ya, kemudian Imam Ahmad mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu tiada lain kecuali kalamullah, bukan makhluk. Kata Imam Ahmad, jangan merasa ragu mengatakan Quran itu kalamullah ghairu makhluk. Kendati kalimat ghairu makhluk itu tidak ada sebelumnya. Tapi tatkala ahlul bidah ya
masuk ke dalam perkara ini dengan akal mereka lalu mengatakan Quran makhluk, maka ahli sunnah menjelaskan tidak cukup hanya mengucapkan Al-Quran kalamullah, tapi dipertegas dengan makna laisa bimakhluk, ghairu makhluk. Ini maksud perkataan Imam Ahmad. Maka la yad'ub, jangan merasa lemah mengatakan, nyatakan akidah yang benar itu. Ini pelajaran bagi kita semua. Bila kita meyakini suatu akidah yang benar, jangan ragu mengatakan. Ya. Kita nyatakan ini akidah saya. Nah. Ini maksud ya dari perkataan Imam Ahmad. Kemudian al-waqifah tadi, jelaskan sebagian para ulama, al-waqifah yang mereka tidak menentukan, ya ragu, tidak ada pilihan atau tidak memastikan makhluk atau tidak makhluk. Ini kata para ulama lebih jelek dari al-lafziyah. Al-lafziyah itu mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Untuk ya untuk dipahami lebih jelas, ana ingin membacakan ini perkataan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi di syarah yang saya sebutkan tadi. Khulasah ya tentang masalah kalamullah ini. Kata beliau, al-khulasah fi hadzal bab anna madhhab ahli sunnah wal jamaah anna al-Qur'an kalamullah munazzal ghairu makhluq wa anna kalamahu ismun lil lafzi wal ma'na. Jadi kalam itu yang mencakup lafaz dan makna. Dan itu kalamullah, bukan makhluk. Wal huruf wal aswat, dan juga ada huruf dan suara. Wa amma at-tawa'i mubtadi'ah, adapun sekte-sekte mubtadi'ah ya, seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Quran lafzuhu wa ma'nahu makhluk. Ini orang Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah dari sekte Jahmiyah mengatakan bahwa Al-Quran lafaznya dan maknanya itu makhluk. Ini perkataan Mu'tazilah. Wa amma wa qalatil asy'ariyah, asy'ariyah mengatakan al-lafzu makhluk wal ma'na ghairu makhluk. Lafaznya itu melafazkan hal itu makhluk ya. Adapun maknanya tidak makhluk. Maka mereka mengatakan kalamun nafsi. Perkataan itu, kalam itu adalah suatu yang ada dalam diri. Ya. Adapun lafaznya itu makhluk kata mereka. Wa ta'ifa ka Abil Ma'ali wal Juwaini, dan sekelompok seperti Abul Ma'ali al-Juwaini mengatakan al-kalam ismun lil lafzi dunal ma'na. Kalam itu adalah nama istilah untuk sebuah lafaz ya, lafzun, bukan makna. Semua itu adalah ya perkara yang bid'ah. Wal lafziyah alladhi yaqulu lafzi bil Quran makhluk. Lafziyah mengatakan Quran, ucapan saya dengan Al-Quran itu makhluk. Ini mubtadi'ah. Al-waqifah alladzina yaquluna natawaqqaf la naqulu makhluk wala ghairu makhluk. Dia mengatakan, saya tidak mengatakan ya Quran itu makhluk atau tidak makhluk. Ini semua adalah perkataan ahlul bid'ah. Adapun ahli sunnah wal jamaah, kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah, Allah yang berbicara langsung, didengar oleh Jibril, dan Allah berbicara dengan huruf dan suara, didengar ya, langsung Allah yang berbicara, dan akan kembali kepada Allah di akhir zaman, akan kembali, dan Jibril menyampaikan sesuai dengan apa yang didengar oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad mendengar apa yang disampaikan oleh Jibril sesuai dengan apa yang didengar dari Allah, dan Nabi Muhammad menyampaikan kalamullah ya kepada para sahabat, menyampaikan lafaznya dan maknanya. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan, harus dibedakan antara ya perkataan dan yang dikatakan. Ya. Yang ditulis dan yang tertulis. Ditulis ya, penulisan dan yang tertulis, yang ditulis. Suara dan yang diucapkan. Ya. Betul enggak? Yang didengar. Suara dan yang didengar. Tulisan dengan yang ditulis. Nah, harus dibedakan. Maka kalamullah, bagaimanapun Al-Quran, bagaimanapun ya kondisi dan posisinya, itu kalamullah.
kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, itu kalam yang dibaca kalamullah. Tapi yang membaca siapa? Ya, saya yang membaca. Suara saya ini makhluk karena saya membaca. Tapi yang dibaca dengan suara tadi kalamullah. Yang ditulis, kita menulis di kertas. Ya kan? Menulis di kertas alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ditulis kalamullah, laisa bimakhluk. Tapi kertas tempat menulis dan tinta yang digunakan menulis makhluk, ya kan? Nah, yang ada di Android kita, aplikasi buatan siapa? Manusia, makhluk. Tapi yang tertulis dalam aplikasi Al-Quran tadi itu kalamullah. Program aplikasi tadi buatan manusia, makhluk. Tapi yang tertulis dalam program tadi adalah kalamullah. Yang dihafal, yang ada di dada kita, yang dihafal kalamullah. Tapi hafalan kita makhluk karena kita yang menghafal. Wa hakadha. Nah, ini tentang masalah kalam, sifatul kalam, ya, yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah. Oleh karena itu ini yang harus kita imani dan kita yakini. Naam. Baik, kemudian selanjutnya Imam Ahmad menjelaskan wal iman bir ru'yah yaumil qiyamah kama ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam min al ahadits as-sihah. Kemudian mengimani ya ar-ru'yah, yaitu maksudnya orang-orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagaimana yang diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi telah jelaskan bahwa hadis tentang ru'yah mustawatir, ya, dan tentang masalah ru'yah, yaitu orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala dalam surga kelak, itu merupakan hal yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Nah, ar-ru'yah ada dua. Ru'yah secara umum itu di padang mahsyar, ya, dan itu mukmin dan kafir. Tapi itu bukan ru'yah al-ikram, kemuliaan. Ya. Akan tetapi ar-ru'yah yang dimaksud di sini adalah melihat Allah di dalam surga. Ini khusus orang beriman. Karena melihat Allah dalam surga merupakan kemuliaan yang paling besar. Ya. Kemuliaan yang paling besar dan bagi orang-orang yang beriman. Ini yang dimaksud dari hadis yang sahih menjelaskan tentang hal itu. Nah, mutawatir. Nah, ini wajib kita imani. Dan sebagian jelaskan tadi bahwa ru'yatullah itu bukan maknanya al-ilmu sebagaimana yang ditakwil oleh orang-orang Mu'tazilah, dan bukan pula ya ru'ya tanpa ya arah yang jelas. Ya, kita melihat Allah di hadapan kita dan di ketinggian. Karena tidak bertentangan ya tentang melihat Allah yang maha tinggi dengan kita melihat. Sebagai contoh, walillahil matsalul a'la, kita melihat matahari, melihat bulan, kan begitu? Di mana saja kita berada, tidak ada yang berdasar-dasarkan. Dan begitu jelaskan, kalian akan melihat Allah kama tarawna syams, kama tarawna al-qamar. Bukan Allah seperti bulan, bukan Allah seperti matahari, tapi bagaimana kita melihat Allah, yaitu tidak berdasar-dasarkan kita melihat bulan dan matahari. Maka begitu juga dalam surga, masing-masing di tempatnya, ya, di posisinya, di kedudukannya, di tingkatan yang telah Allah berikan sesuai dengan amalan mereka, dan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang ya menghalangi. Nah, ini yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah tentang melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga kelak. Nah, wa anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat
ya Rabbnya. Fa innahu ma'thurun 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sahihun. Nah, rawahu Qatadah an Ikrimah an Ibnu Abbas wa rawahu al-Hakam bin Aban an Ikrimah an Ibnu Abbas wa rawahu Ali bin Zaid an Yusuf bin Mihran an Ibnu Abbas wal hadits indana ala zahirihi kama ja'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam wal kalamu fihi bid'ah walakin nu'minu bihi kama ja'a ala zahirihi wala nunadhiru fihi ahadan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Hakam bin Aban dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ali bin Zaid, Yusuf bin Mihran dari Ibnu Abbas, dan hadis tersebut menurut kami yaitu ala zahirihi, sesuai dengan zahirnya sebagaimana datang dari Nabi SAW, dan berbicara tentang ru'ya tersebut berbicara dalam artian mengingkari dan mentakwilnya sesuai dengan cara-cara ahlul bid'ah, itu merupakan perkataan yang bid'ah, perbuatan yang bid'ah. Walakin nu'min kama ja'ala zahirihi, kita beriman sebagaimana zahirnya, wala nunadhir fihi ahadan, dan kita tidak ya memperdebatkan hal itu dengan siapapun, ya. Nah, ini berkaitan dengan masalah perkara yang masyhur di kalangan ahli ilmi. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah secara langsung dengan mata kepala beliau? Langsung dilihat? Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang hal ini, ya. Ada banyak juga ana menyimpulkan dari syarah Syekh ya Rajihi. Secara umum ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan, ya, inilah yang dinukil oleh Imam Ahmad ini, bahwa Nabi melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendapat yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah tapi melihat bi fuadi atau fil manam. Kalau masa dalam mimpi beliau ya bisa, tapi secara langsung ya dengan mata kepala beliau melihat langsung itu tidak bisa. Ya. Kenapa demikian? Karena manusia di dunia ini tidak mampu untuk melihat hal itu. Jangankan manusia, gunung saja begitu ya. Allah menjelma ke gunung, hancur gunung. Sehingga Musa pingsan, kan begitu? Nah, dan Nabi manusia biasa juga. Nah, maka yang sahih dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan Nabi tidak melihat Allah secara langsung, akan tapi kalau melihat Allah fi manamihi, dalam mimpi beliau, maka ini tidak bisa dipungkiri. Bisa hal itu. Nah, maka tatkala Nabi SAW ditanya, hal ra'aita rabbak? Qala nurun anna arah. Karena yang tabir yang menutup diri Allah, zat Allah itu adalah cahaya. Anna arah, bagaimana saya akan melihat? Dan sebagian disebutkan seandainya tabir tersebut disingkap, maka cahaya wajah Allah itu akan membakar seluruh makhluk, kan begitu. Jadi manusia tidak mampu di dunia ini untuk melihat hal itu. Nah, taib. Oleh karena itu, ya pendapat yang tidak masalah, Anda sebutkan sini pendapat ya, tentang apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam usul sunnah ini. Pendapat yang pertama yaitu bahwa Nabi SAW melihat Rabbnya bi'ainai ra'si, dengan langsung dengan mata kepala beliau. Nah, ini yang pertama. Kata mereka ini keistimewaan Nabi, ya, spesial bagi beliau. Nah, adapun selain Nabi itu tidak ada yang bisa melihat hal itu. Sampai pun Musa tidak bisa melihat. Karena tatkala Musa mengatakan kepada Allah, ya, arini anzur ilaik, aku ingin melihat padamu ya Allah, qala lan tarani, engkau tidak bisa melihatku. Tapi lihatlah ke gunung, walakin dzur ilal jabal, lihatlah ke gunung. Nah, fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani, jika gunung yang kuat yang kokoh itu tetap masih kokoh, ya, sebagaimana
ya diciptakan, maka engkau akan bisa melihatku. Falamma tajarrabahu lil jabali ja'alahu dakka. Maka tatkala Allah menjelma ke gunung, ya memperlihatkan dia ke gunung, maka hancur luluh gunung tersebut. Nah, maka manusia tidak bisa melihat. Nah, ini yang pertama. Dan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya sampai itulah yang dimaksud oleh Imam Ahmad an Ibnu Abbas tadi. Ya. Riwayat yang disebutkan Imam Ahmad ini memang sahih riwayat tersebut. Tapi apa maksud dari ru'yah tersebut? Nah, dalam sebagian riwayat ya dari Ibnu Abbas sebutkan ra'ahu bi fuadihi. Rasul melihat Allah bi fuadi dengan hatinya. Ini ru'yah bukan basariyah, bukan mata, tapi dengan hati. Dan sebagian disebutkan ru'ya fil manam, melihat dalam mimpinya. Nah, dan ini juga ya bisa itu terjadi, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban ya atau diberikan wahyu kepadanya. Pendapat yang kedua bahwa Rasul lam yara rabbahu bi'aini ra'si. Rasul tidak bisa atau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya. Wa inna mara'ahu bi'aini fuadihi. Akan tapi melihat dengan mata fuadi, mata hatinya. Wa hadha huwa as-shawab, ini yang benar. Wa huwa qaulul muhaqqiqin. Ini perkataan ya ulama yang muhaqqiqin, ahli tahqiq, wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa jamaah wa qaulu jam'i minas sahabah minhum Aisyah. Ya, banyak ya perkataan para sahabat dan termasuk dalam hal ini Aisyah, sampai Aisyah mengingkari ya perkataan Masruq seorang tabi'in tatkala dia bertanya ya kepada Aisyah, qal hal ra'a Muhammad rabbah, apakah Muhammad ya Masruq bertanya kepada Aisyah apakah Muhammad SAW melihat Rabbnya, yakni Lailatul Mi'raj, di waktu Mi'raj. Qalat Aisyah laqad qaffa sya'ri mimma qult. Merinding bulu kudukku, kan begitu dari perkataan kamu. Begitu. Jadi Aisyah tatkala mendengar hal itu merinding bulu kuduknya. Perkataan ini pertanyaan yang berat kan begitu. Nah, thumma qalat, kemudian dia mengatakan, man haddatsaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab. Barang siapa yang menyampaikan kepada Muhammad telah melihat Rabbnya langsung dengan mata kepalanya, maka sungguh telah bohong. Tsumma qara la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah la tudrikul absar. Pandangan mata tidak bisa meliputi Allah, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yudrikul absar, sementara Allah ya meliputi seluruh pandangan atau melihat seluruh ya apa yang ada di permukaan bumi ini. Wa huwal latiful khabir, Allah Maha mudah mengetahui. Nah, termasuk juga ya ayat yang menjelaskan tentang hal itu. Firman Allah, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab. Ya, tidaklah sebagai seorang hamba atau manusia akan bicara oleh Allah, akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala illa wahyan, kecuali wahyu, atau min wara'i hijab, atau di belakang tabir. Nah, ini ya pendapat yang sahih tentang masalah tersebut, diperkuat oleh hadis tatkala Nabi ditanya har ra'aita rabbak qala nurun anna arahu. Apakah engkau wahai Rasul melihat Rabbmu? Maka Rasul menjawab nurun anna arahu, itu cahaya ya. Maka bagaimana saya akan bisa melihatnya? yakni kaifa arahu wan nur hijabun yamna'uhu min ru'yatihi. Bagaimana saya akan bisa melihat sementara cahaya itu menutupi, tabir yang menutupi diri Allah Subhanahu wa taala. Naam. Begitu juga dalil yang menjelaskan bahwa dalam hadis disebutkan innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam yakhfidu al-qista wa yarfa'uh yurfa ilayhi amalul lail qabla amalin nahar wa amalun nahar qabla amalil lail hijabuhu an-nur. Ya, Allah tidaklah tidur dan tidak pantas bagi Allah tidur. Yakhfidul qis wa yarfa, Allah ya menurunkan atau merendahkan al-qis, timbangan, dan mengangkat ya. Yarfa ilaihi amalul lail qabla amalin nahar, diangkat kepada Allah amalan orang-orang yang di malam hari sebelum amalan di siang hari. Wa amalun nahar qabla amalul lail, amalan di siang hari sebelum malam hari. Hijabuhun nur, tabir Allah itu nur, cahaya. Nah, dalam sebuah riwayat, "Lau kasyafahu la ahraqat subuhat wajhi man taha ilaihi basaru."
Kalau disingkap itu, dibuka tabir cahaya Allah itu yang menyingkap atau yang menutupi diri Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya cahaya dari wajah Allah itu akan membakar seluruh makhluk, terbakar dunia ini semuanya. Nah, maka jika demikian, mana mungkin ya Nabi akan bisa melihat Allah langsung dengan mata kepalanya. Ini yang sahih dari khilaf para ulama tentang masalah apakah Nabi ya melihat Allah secara langsung. Dan ini juga diperkuat oleh pernyataan Imam Ahmad di sini, ya kalau masalah ru'ya ya kita imani sebagaimana zahirnya. Ini wal hadits indana ala zahirihi. Jadi sebenarnya apa yang dijelaskan Imam Ahmad di sini memperkuat pendapat yang kedua ini. Itulah zahirnya. Ya. Kalau masalah zahirnya kita imani seperti itu. Tapi tatkala ditanya tentang rinciannya, ya kita datangkan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan bahwa Nabi tidak melihat langsung dengan mata kepalanya. Nah, adapun pembicaraan tentang hal ini berdasarkan hanya akal dan logika semata yang dilakukan oleh ahlul bid'ah, maka ini perkara yang terlarang dan tentunya kita tidak boleh memperdebatkan ya masalah ini yang akan menimbulkan tentunya baik itu pengingkaran atau pentakwilan yang menyimpang dari usul sunnah itu sendiri. Baik. Sekarang jam 11 ini. Gimana Ustaz? Karena ini masalah mizan, masalah telaga, masalah azab kubur, masalah ini mudah-mudahan ya besok kita mudah-mudahan ya kalau besok dari jam 8 kita start sampai zuhur selesai insyaallah. Ya. Baik. Ini mungkin untuk kesempatan kali ini kita cukupkan. Ya. Sampai pembahasan tentang masalah kalamullah dan ru'yah Allah Azza wa Jalla yaumul qiyamah. Apakah Nabi SAW melihat juga Allah dunia? Nah. Baik. Baik. Kalau begitu yang masih ada waktu kita lanjutkan. Kemudian Imam Ahmad melanjutkan prinsip sunnah yang selanjutnya, al-iman bil mizan yaumil qiyamah. Ya, mengimani al-mizan yaumil qiyamah kama jaa yuzanul 'abdu yaumil qiyamah fala yazinu janaha ba'udah wa tuzanu a'malul 'ibad kama jaa fil athar. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. Nah, ini diantara prinsip akidah ahli sunnah yang berkaitan dengan iman pada yaumil akhir. Bahwa kita mengimani ada timbangan pada hari akhirat. Timbangan yang akan menimbang amalan manusia, bahkan manusia itu sendiri, dan juga lembaran-lembaran catatan amalan. Ya, tentang masalah mizan. Nah. Dan ini merupakan ya akidah ahli sunnah wal jamaah ya, yang telah dijelaskan dalilnya dalam Al-Quran, dalam ya hadis-hadis yang sahih. Permasalahan mizan, bahwa mizan itu memiliki dua neraca, sebagai mizan yang kita ketahui timbangan, dan satu neraca tersebut lebih luas dari langit dan bumi. Seandainya langit dan bumi ditimbang itu, ya kan begitu. Wa annas samawati sab'wal aradina sab'udiat fi kifatin. Ini menunjukkan pada kita neraca timbangan itu sangat luas, sangat besar. Sekiranya 7 tingkat langit dan 7 lapis bumi diletakkan dalam satu neraca timbangan itu, ya cukup kan begitu. Bahkan tentunya lebih, karena neraca itu harus lebih besar kan begitu. Nah,
Ini menunjukkan kepada kita bahwa timbangannya itu sangat besar, dan ini timbangan adalah al-hissi yang bisa dilihat dan disaksikan di akhirat kelak. Karena ditimbang. Dan yang ditimbang ada 3. Amalan, kemudian pelaku, dan juga lembaran catatan amalan. Yang kita ahli sunnah. Amalan jelas, ya, perbuatan kita akan ditimbang. Sehingga ada 2 kalimat yang ringan dalam ucapan dan berat timbangan. Kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Hadis yang terakhir di Sahih Bukhari, kan begitu. Ini amalan, ditimbang itu. Nah, akan ditimbang. Begitu juga pelaku. Sampai nanti di akhirat kelak yu'ta bi rajulin samin, didatangkan orang yang gemuk, kekar begitu, fala yazinu indallahi. Nah, fala yuzanu indallahi wazna ba'udah. Maka tidak ada timbangannya sama sisi Allah, walaupun seukuran beratnya apa? Ba'udah itu lalat. Enggak ada timbangannya. Fala nuqimu lahu yaumil qiyamati wazna, kan begitu. Tidak ada timbangannya sama sekali. Karena kekufuran mereka. Gemuk dia. Tapi begitu ditimbang enggak ada sama kayak timbangannya. Nah. Akan tapi sebaliknya orang yang beriman karena amal soleh, kendati fisiknya kurus, tapi kena iman dan amal soleh yang dia lakukan, itu ditimbang bahkan lebih berat dari timbangan bukit Uhud, kan begitu. Seperti hadis Ibnu Mas'ud. Nah, suatu hari kala Ibnu Mas'ud, ya, para Rasulullah SAW dan bersahabat berada pada di hadapan para sahabat. Kemudian Ibnu Mas'ud tersingkap betisnya. Ternyata sangat kurus dan betis Abdullah bin Mas'ud. Para sahabat tertawa, "Mana tadhakun?" Apa yang kalian tertawakan? Faqala nadhaku min sighari saqihi. Kami melihat betis Abdullah bin Mas'ud sangat kecil, kan begitu, kurus krempeng. Nah, enggak berdaging, kan begitu. Maka kata Nabi SAW bahwa betis Abdullah bin Mas'ud itu nanti ditimbang di akhirat kelak, yaitu athqalu min jabalil Uhud, akan lebih berat dari bukit Uhud. Ini menjelaskan bahwa pelaku akan ditimbang. Nah, akan ditimbang. Begitu juga lembaran catatan amalan. Hadis bitaqah, insyaallah para statida dan yang lainnya mengetahui tentang hal itu. Hadis bitaqah, yaitu akan didatangkan seorang nanti di akhirat kelak yang begitu memiliki kesalahan dosa yang banyak, 99, nusyirat lahu tis'atun wa tis'una sijillan, kullu sijillin maddal basar. Dibentangkan di hadapannya 99 lembaran catatan amal kejahatannya. Satu lembaran catatan tersebut sepanjang mata memandang. Itu semua kejahatan, dosanya, semua situ ada. Nah, lalu ditimbang. Lalu ditanya seorang hamba, hal zalamatka katabati, kata Allah, apakah katibun kiraman katibun, para penulis malaikat yang menulis catatan atau menulis amalan manusia, apakah mereka menzolimimu? Kata Allah Subhanahu, tidak. Hal indaka hasanatun, apakah engkau memiliki kebaikan? Ditanya, karena kita semua akan dihadapkan pada Allah, dia akan ditanya oleh, diajak oleh berbicara. Enggak ada yang menerjemahkan, laisa salah terjemahan. Ditanya hamba tadi, tidak ada ya Allah, laisa indi hasanah. Dan mulai pesimis ini, ya kan, 99 catatan amal kejahatan dan tidak ada kebaikan. Tapi kata Allah, innaka la tudlamul yaum, hari ini kamu tidak akan dizalimi. Bal laka indana hasanah,
Bahkan kata Allah, engkau itu memiliki satu kebaikan di sisi kami. Fa ukhrijat bitaqatun kutibat fiha la ilaha illallah. Wa wudi'a fi kifatin fatashat tilka sijillat. Wa thaqulatil bitaqah. Maka satu lembaran kartu tadi, secari kertas kartu yang tertulis la ilaha illallah diletakkan dalam satu neraca timbangan tadi, maka menyebabkan 99 catatan kejahatan tadi berterbangan, sehingga beratlah neraca timbangan yang ada di dalamnya secari kertas bitokoh kartu yang tertulis la ilaha illallah. Allahu Akbar. Tapi tidak semua orang yang memiliki bitokoh tersebut atau la ilaha illallah timbangannya seperti seorang yang disampaikan Nabi tadi. Ini seorang hamba yang betul-betul di penghujung hayatnya mungkin dosa, sepanjang hayatnya berdosa, tapi ternyata di akhirnya betul-betul bertaubat mengucapkan la ilaha illallah dan betul tulus dari hatinya, sehingga ketulusan dan keikhlasan dalam mengucapkan la ilaha illallah tadi yang menyebabkan dia kembali kepada Allah, menyesali perbuatannya, lalu dia akhiri hidupnya dengan la ilaha illallah. Itulah yang menjadikan dia timbangan tersebut menjadi berat. Adapun bila mengucapkan la ilaha illallah tapi ternyata tidak bisa menghalang, membendung seorang melakukan dosa dan maksiat, ya inilah tergantung pada kelemahan dari ketulusan niat dalam mengucapkan tadi. Tidak semua yang mengucapkan la ilaha illallah timbangnya akan sama. Intinya adalah bahwa di akhirat kelak akan ditimbang. Ini akidah ahli sunnah. Oleh karena itu kata Imam Ahmad di sini, ya, al-iman bil mizan yaumil qiyamah. Ya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, nah, bahwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ini jelas. Nah, wa nad'ul mawazin al-qist wa naz'u nah. Baik, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya wal waznu yawma idzin al-haq. Naam. Dan timbangan pada hari itu betul ya benar. Dalam ayat lain disebutkan faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Ya. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Barang siapa yang berat timbangannya pada hari itu, mereka lah orang yang beruntung, dan barang siapa yang ringan timbangan amalan kebaikannya, maka dia orang yang merugi, ya, dalam neraka mereka kekal dalamnya. Taib, intinya ini perkara yang telah jelas ketetapan dalam Al-Quran dan hadis yang wajib kita imani. Nah, sehingga kata Imam Ahmad, yuzanul abdu yaumal qiyamah fala yazinu janaha ba'udah, sebagaimana dijelaskan tadi. Wa tuzanu a'malul ibad kama jaa fil athar. Nah, wal imanu bihi wat tasdiqu bihi wal iradu amman radda dzalik wa tarku mujadalatihi. Nah, dan kita mengimani hal itu dan membenarkan dan berpaling dari orang-orang yang mengingkarinya. Wa tarku mujadalatihi, dan tidak mendebat mereka dalam hal itu, ya. Karena orang-orang Mu'tazilah, ahlul kalam mengingkari tentang mizan. Kata dia, Allah enggak butuh mizan. Ya. Yang butuh itu pada mizan para penjual, pedagang yang menjual kacang-kacangan atau buah-buahan itu butuh mizan kata mereka. Sampai begitu mereka mengatakan. Allah enggak butuh itu. Innama yatluhu ya'ni baqqal, kata dia. Ini ya merupakan kesombongan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan timbangan pada hari itu dalam hadis yang sahih. Tapi orang-orang Mu'tazilah, ahlul kalam yang hanya menggunakan akal semata dalam beragama, mereka mengatakan enggak perlu Allah kepada timbangan. Nah, ini adalah bentuk ya penolakan terhadap ya mizan yang begitu telah jelas dalilnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Baik. Kemudian selanjutnya kita mengimani perkara yang akan terjadi di akhirat kelak. Wa anna Allah Ta'ala yukallimul ibad. Ya, yaumal qiyamah laisa bainahu wa bainahu
tarjuman atau turjuman wal imanu bihi wat tasdiqu bihi. Begitu juga kita mengimani perkara-perkara yang akan terjadi pada hari kiamat, di antaranya Allah Subhanahu wa taala yukallimul ibad. Ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah memiliki sifat bicara, ya, berkata, yukallimul ibad. Naam. Dan tidak ada, ya, perantara atau penerjemah antara kita dengan Allah, langsung berbicara, yukallimuhu rabbuh. Dan wajib kita mengimani hal itu. Sebagian dalam hadis yang sahih, ya, ma minkum yahai illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak seorang pun dari kita kecuali akan, ya, diajak bicara oleh Allah, dan tidak ada yang akan menjadi perantara dalam menerjemahkan. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara pada hari kiamat, ya, bisautin yasma'uhu man qaruba wa man ba'ud. Berbicara Allah pada hari kiamat dengan suara yang didengar baik yang dekat dan yang jauh. Pada mahsyar semua makhluk dikumpulkan. Allah berbicara dengan suara, semua mendengar. Yang dekat dan yang jauh sama, gak ada bedanya. Nah, mendengar semua perkataan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sebentar ada hadis yang perlu menukilkan di sini. Dalam hadis disebutkan juga bahwa, ya, yudni al-mu'min yaumal qiyamah min rabbih. Yudni al-mu'min yaumal qiyamah min rabbih hatta yada'u alaihi katifah atau kanafah. Bahkan didekatkan, didatangkan orang mukmin, seorang hamba yang beriman pada hari kiamat min rabbih, didekatkan kepada Rabbnya. Hatta yada'u kataba alaihi kanafah, sampai itu ditutup oleh Allah, ya, ditutupi dia dari yang lain, ya. Fala yaftadihu, agar tidak tersingkap, ya, kesalahan-kesalahan dia, karena Allah akan berbicara kepadanya. Wa yudzakiru bi ba'di adratihi fid dunya, maka Allah ingatkan dia dengan sebagian, ya, kesalahan-kesalahan dia di dunia. Allahu akbar. Kemudian wa yaqulu alam taf'al kadza, tidakkah engkau dahulu melakukan hal ini, kesalahan, ya. Alam taf'al kadza, disebutkan, diingatkan. Kita telah lupa, tapi Allah tidak akan lupa. Tercatat semuanya, kan begitu. Maka diingatkan. Bukankah engkau telah melakukan hal ini dahulunya? Bukankah engkau telah melakukan hal ini dahulunya? Tatkala itu tidak ada kesempatan untuk mengingkari. Fa yaqulu bala ya Rabbi, benar ya Rabbi, itu perbuatan saya. Fa yaqulu ya Rabbi alam taghfir hali. Dia mengatakan, ya Allah, bukankah engkau telah memaafkan dosa-dosa dan kesalahan saya? Fa yaqulu Rabb, maka Allah mengatakan, bala bimaghfirati balagat manzilatuka hadi, karena keampunanku engkau sampai pada derajat yang engkau tempati sekarang. Jamaah sekalian, para wasatidah, para duat, tulabul ilmi, siapa yang tidak bersalah, ya. Tapi Allah sampai hari kiamat pun masih menutupi kita. Tidak di hadapan khalayak ramai ditebarkan, disampaikan kesalahan-kesalahan tadi. Ini salah satu bentuk kasih Allah pada seorang hamba. Di akhirat, di dunia kita juga bersalah, tidak langsung dibeberkan, kan begitu. Tapi kalau seandainya kesalahan kita lakukan, begitu ditampakkan oleh langsung pada manusia, di mana kita akan meletak wajah kita. Malu semalu-malunya kita. Tapi Allah Rahim. Maka bila seorang melakukan dosa, kemudian Allah tutup, ya, yang demikian itu dari pandangan manusia. Jangan dia menampakkan dan membeberkan kesalahan itu. Maka mohon ampun kepada Allah. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa derajat kita di surga kelak, di dalam surga,
sesuai dengan amalan dan sesuai dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini permasalahan yang berkaitan dengan ya bahwa di akhirat kelak kita akan diajak berbicara Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita persiapkan apa yang harus kita ya atau yang harus diperhatikan apa yang telah kita persiapkan untuk menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin ya waktu itu telah berakhir untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan sesi yang kedua insyaallah besok. Insyaallah kita berusaha untuk menyelesaikannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan dan kemudahan kepada kita semua. Baik, demikian. Mohon maaf para asatidzah, para duat sekalian. Itulah yang bisa disampaikan atau kita mudzakarah pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya yang terutama sekali dan para ikhwah, para asatidzah. Jika ada sesuatu yang mungkin kurang dimengerti dari omongan saya, insyaallah bisa para asatidzah, para duat, para tulabul ilmi merujuk pada perkataan para ulama yang tentu lebih jelas dan lebih simpel di dalam menjelaskan ya usul sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal ini. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wasallam bina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.